warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast Man Kota Sorong. Senang sekali bisa menyapa kalian semua di episode kali ini, di podcast kali ini, karena kita akan membahas sesuatu nih yang pasti menginspirasikan banyak orang, termasuk aku loh. Kisah kali ini seseorang yang berhasil lolos ke 4 kampus luar negeri sekaligus nih guys. Oke, halo my friends. Halo semuanya. Ya, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Ini keren banget sih. Senang sekali bisa nyapa kamu, my friends, Fahri. Boleh gak sih, aduh ya Allah, boleh gak sih perkenalkan diri kamu dulu ke pendengar, astaga. Boleh. Halo teman-teman semua, saya Muhammad Fahri Jawad Silehu, akrab disapa Fahri. Siswa kelas 12A Madrasah Aliyah Negeri Kota Sorong. Okay, can I call you Pai? Biar kita bisa lebih dekat. Boleh. Pai, itu Oke, terima kasih banget sudah datang ke podcast kali ini. Terima kasih kembali. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya ini bukan soal keberuntungan doang ya. Ya, benar. Tapi tentang mental, perjuangan, persiapan yang kuat biar bisa mencapai yang menurut aku pencapaian luar biasa. Wah, luar biasa banget ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, lebih jauh nih, boleh gak sih cerita sedikit, kamu tuh daftar ke kampus mana aja sih? Oke, jadi saya alhamdulillah diterima di 4 kampus di luar negeri, di 2 negara yang berbeda, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Masya Allah. 2 negara yang berdekatan, tetapi diterima di 4 kampus yang berbeda, yaitu kita mulai dari dari Australia dulu ya. Iya, boleh. Jadi saya diterima di 3 kampus di Australia. Yang pertama yaitu the University of Newcastle, majoring in Bachelor of Musical Art. Kalau di Indonesia musik. ya, sarjana musik. Kemudian saya kembali diterima di Swinburne University of Technology di Melbourne, Australia, di program studi Bachelor of Media and Communication, which is kalau di Indonesia sarjana media dan komunikasi. Kemudian saya juga diterima di Bond University di Gold Coast campus di selatan Brisbane, Australia, di program studi Bachelor of International Relation. Kalau di Indonesia sarjana hubungan internasional. Wah, itu keren banget. Kemudian sih. yang di New Zealand saya juga diterima di program studi sarjana hubungan internasional Bachelor of International Relations Victoria University of Wellington yang terletak di ibu kota negaranya sendiri di Wellington. Masya Allah, berarti 2 hubungan internasional ya. Iya benar. 4 kampus dan semuanya tuh lolos. Itu keren banget sih, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, gimana perasaan kamu waktu kamu tahu semuanya tuh nerima kamu? Apakah kamu cuma biasa aja atau? Oke, sebenarnya pada saat buka pengumuman saya kan daftar 7. Iya. Tapi banyak banget ya? Iya. Daftar 7, ketolak 3, keterima 4. Pada saat kebetulan yang ditolak itu pengumumannya di luar. Jadi kayak sudah frustasi di luar. Aduh, berarti udah kayak minder. Iya, tapi setelah masih berpikir, oh masih ada 4 nih yang belum keluar. Jadi masih ada harapan buat fokus. Dan ternyata alhamdulillah qadarullah 4 yang belum keluar itu pengumumannya pas keluar pengumuman lulus. Jadi perasaannya excited, bersyukur, yang pasti senang karena tidak menyangka bisa diterima setelah ditolak. Iya, bersedih-sedih dahulu ya. Lalu bersenang-senang kemudian. Benar, wow. Sekarang tuh aku penasaran sedikit sih. Enggak penasaran dikit, penasaran banyak nih. Oke. Awalnya tuh yang bikin kamu tertarik untuk mendaftar ke luar negeri itu dari cita-cita kamu atau secara spontan atau dukungan atau dorongan dari keluarga? Oke. Itu dimulai pada saat saya masih usia belia. Dari kecil sudah sering ditontonkan film-film berbahasa Inggris atau kartun berbahasa Inggris. Kemudian saya pernah nonton satu film itu namanya Home Alone. Oh my god. Home Alone. Iya. Dari situ saya berkeinginan untuk
oh saya pengen tinggal di luar negeri, kalau setelah SMA I'm going to study abroad, jadi pengen kuliah ke luar negeri kalau misal berkesempatan, dan ternyata sekarang diberi kesempatan Masya itu Allah, ya. akhirnya diterima. Masya Allah. Oh berarti maaf ya, kita mundur dulu. Berarti pas pendaftaran itu tuh gratis atau kamu bayar nih? Okay. For your guys' information, there is no application fee, so which is free. Jadi tidak ada biaya pendaftaran sama sekali. Jadi itu 100% gratis. Guys, ternyata 100% loh. Iya, karena ada beberapa university, international university yang harus memberikan application fee untuk international student. Jadi untuk kita mahasiswa internasional, ada beberapa kampus yang memberikan kebijakan untuk membayar biaya pendaftaran. Pas kamu lihat poster atau brosur itu, kamu tuh lihatnya dari sana yang atau dari media sosial itu? Oke, jadi dari 7 kampus itu, setelah ditolak 3, saya memang apply kampus yang memang second choice, bisa dibilang second choice. Iya, Sakit banget ya. Iya, tapi ya dari 4 kampus itu ada satu memang yang betul saya tertarik juga masuk di situ, yaitu Swinburne University of Technology. Karena salah satu kampus itu merupakan kampus di Australia yang merupakan kampus dengan jurusan desain terbaik sedunia. Walaupun saya bukan dari jurusan desain di sana, saya di jurusan media dan komunikasi, tapi saya bangga menjadi bagian dari kampus itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting satu kampus Iya, ya, benar satu sekali. nama gitu Satu ya. nama, satu alma mater. Boleh nggak sih aku tanya nih, waktu kamu bilang ke keluarga kamu, respon mereka tuh gimana? Apa mereka seneng banget atau mereka tuh cuma biasa doang sih? Oke, boleh dong. Jadi pada saat saya ingin bilang kalau saya mau kuliah ke luar negeri, itu pada saat almarhum ayah saya masih ada. Itu saya sempat bilang, "Opa, saya mau kuliah ke luar negeri, mau ngambil international relations." Terus beliau pernah bilang, "Iya, mimpilah setinggi mungkin, karena ayah mau ngeliat kamu pidato di PBB, di sidang PBB." Dari situ ada ketertarikan dan keinginan untuk going abroad. After my dad saying like that, I should going abroad after my dad saying like that gitu. Jadi tapi qadarullah ayah saya meninggal. Jadi setelah meninggal benar-benar ada di titik terendah, dan saking tidak ada kemauan untuk melanjutkan kehidupan atau apapun itu, tapi akhirnya kembali dan mengingat motivasi itu, akhirnya saya daftarlah pelan-pelan. Tetapi situ ibu saya belum tahu. Ya, saya tipikal orang yang sembunyi-sembunyi. Jadi saya maunya setelah lulus baru daftar. Setelah lulus baru dikasih tahu. Ya, maksudnya kayak gitu. Jadi setelah lulus baru dikasih tahu ke keluarga. Jadi kebetulan pada saat dikasih tahu, itu ada acara keluarga. Kesempatan besar nih. Oh, keluarga harus tahu ada satu anaknya yang berhasil going abroad ke luar negeri gitu. Jadi pada saat itu baru ada satu kampus yang pengumumannya keluar. Jadi saya pending dulu karena kebetulan ibu saya masih di luar kota pada saat itu. Besoknya setelah beliau balik, pengumuman 3 kampus lainnya keluar, dan alhamdulillah 4-4-nya lulus. Nah, besoknya kebetulan ada acara keluarga, dikasih tahu. Pertama saya kasih tahu lewat grup chat keluarga. Genzi banget ya, Genzi banget ya. Nggak mau mengungkapkan langsung di depan orang-orang. Jadi lewat chat dikasih tahu, alhamdulillah I lolos di 4 kampus luar negeri. Mohon doanya. Terus akhirnya malam acara keluarga dikasih tahu lagi, gitu lolos. Wow. Saat kamu mendaftar itu, kamu ada ngerasa nggak sih kayak tantangan terbesar, kayak aduh takut nih bahasa atau mungkin berkas tes atau persaingan yang buat kamu tuh jadi kayak down gitu, ada nggak? Atau memang udah percaya diri banget nih gitu? Oke. Untuk proses pendaftaran kurang lebih tidak ada perasaan yang buat kita feeling down, malahan bersemangat karena semakin susah jalur pendaftarannya, semakin susah persyaratan masuknya, itu makin memacu api semangat kita buat ini susah. Tapi kalau untuk seukuran di luar negeri itu gampang.
menurut saya ya, karena personally daftar kampus di Indonesia sama di luar negeri Itu lebih beda. gampang di luar negeri. Oh, lebih gampang Lebih ya malah. gampang, iya benar. Menurut kamu tuh lebih gampangnya tuh karena apa? Apa karena jarang ada yang daftar dari Oke. Indonesia? Kalau dari sisi saya, gampangnya karena kalau di Indonesia kita harus belajar dari berbulan-bulan sebelum kita tes. Karena kita mengerjakan soal-soal lagi. Oh iya, benar, Kalau benar, di benar. luar negeri, we just should give the Raport. ya, raport. Nilai Ya, benar. Kita Benar. harus kasih academic report. CV, akademik CV, tapi itu opsional. Ada beberapa kampus tidak memberikan untuk kita CV. Kemudian ada personal statement, itu isinya Esai pendirian diri kita yang isinya prestasi, pengalaman apa saja, kemudian impact apa yang akan kita berikan ke dunia. Lalu yang paling penting ya harus kita memberikan transkrip nilai rapot yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Sama ada beberapa kampus juga yang memberikan kebijakan kalau kita harus memberikan sertifikasi bahasa Inggris kita. Salah satunya itu IELTS dan juga TOEFL. Oh, TOEFL. Boleh nggak sih aku tahu dikit TOEFL kamu tuh waktu itu berapa sih? TOEFL aku waktu itu 500 tinggi banget ya. 550-an, Tinggi 550-an. Tapi itu aku nggak cantumkan karena setelah lulus nanti pas Iya. kita masuk ke kampus nanti akan ada pelatihan 1 tahun bahasa Inggris bagi international student yang bukan berasal dari negara itu. Oh, ada nggak sih momen kamu tuh kayak setelah apa namanya ditolak ke 3 kampus itu kamu tuh ragu sampai nggak mau lanjut lagi kayak udahlah apa sih kayak gimana ya kamu tuh udah nggak mau ngelanjutin lagi karena udah ketolak ke 3 kampus nih walaupun kamu Oke. daftar ke 7. Okay. So after rejected from 3 universities, it feels like down. Tapi masih ingat karena masih ada 4. Gak mungkin kita 4 ya? mau anggurin gitu aja kan. Jadi setelah diterima 3, kebetulan 3-3-nya itu top 10 di Australia. Aduh, Jadi serius? it Ya. hurt banget setelah Aduh. ditolak. Tapi ternyata ada salah satu dari top 10 yang keterima. Jadi alhamdulillah. Aku boleh nanya nggak? Boleh berbagi dikit nggak? Boleh banget. Apa sih tips yang paling efektif menurut kamu yang mereka yang juga sedang mempersiapkan diri untuk daftar ke luar negeri? Okay, here's the tips for you guys who wants to going study abroad from Indonesia. Jadi, tips paling penting adalah jangan pernah malas untuk research info ke luar negeri. Banyak sekali info berseliweran. Ada beberapa kampus yang sudah buka pendaftaran dari sekarang, termasuk kampus-kampus yang saya daftar, itu pendaftarannya dibuka setiap hari untuk international Oh iya, student. Setiap hari, jadi tidak ada periode pendaftarannya. Jadi untuk international students dan teman-teman Madrasah Aliyah Negeri Kota Sorong yang mau daftar ke luar negeri, mulai dari sekarang, karena saya yakin dari sekarang ini masih banyak teman-teman kelas 12 ataupun kelas 10-11 yang Masih agak bingung. atau apalagi teman-teman kelas 12 di sini kita masih dihadapkan dengan banyak sekali Iya, TKA, ujian lain-lain SNBT, ya. SNBP, ujian Bener, tengah bener, semester bener. segala Bener, macam. bener. Jadi kayak aduh, belum concern untuk daftar ke luar negeri nih, apalagi belum daftar ke dalam negeri aja belum. Iya, Apalagi ke luar negeri ya. dalam negeri itu belum ada. Jadi menurut saya lebih cepat tuh lebih baik karena pada saat kalian daftar di tahun depan atau tahun berikutnya itu akan banyak sekali pendaftar yang akan mengikuti pendaftaran universitas. Jadi pesaingnya itu akan sangat banyak. Jadi salah satu tips dari saya adalah jika kalian mau cepat lulus, daftar dari sekarang. Oke. Itu tipsnya. Wow, Iya. itu tips yang sangat menarik ya. Benar. Aku boleh nanya nggak sih pas kamu ajuin nilai raport itu nilai raport kamu rata-ratanya berapa sih? Oke. Jadi saya hanya mengajukan nilai rapot di semester terakhir. Oh iya. Di semester terakhir. Di semester terakhir berarti kelas 12 kelas 11 semester semester 2. 2. Betul. Itu nilai rata-rata saya 87. Wih, tinggi juga ya. Alhamdulillah. Iya, 87. Oh, kayak dari cerita kamu aku ngerasa jadi kayak wow, that's so amazing guys. Karena ini tuh menginspirasikan banget untuk aku juga iya. karena secara personal dia juga ngajak aku untuk daftar ke luar negeri loh guys. Cuma aku masih ragu-ragu karena ya begituan dari nilai dari semuanya. Sebelum kita tutup, aku boleh tanya satu terakhir aja nih ya. Boleh banget. Apa pelajaran terbesar yang kamu dapetin dari proses semua ini?
Oke, pelajaran terbesar menurut aku ya jangan pernah untuk ragu dan takut. Karena kalau kita ragu dan takut, semua berjalan sia-sia. Jadi percaya saja, trust the process. Ikuti saja alurnya karena kita tidak akan tahu kedepannya akan seperti apa. Selama proses pendaftaran juga karena itu full bahasa Inggris, dari websitenya full dari bahasa Inggris. Karena kebetulan memang alhamdulillah saya sudah ada basic. Jadi saya mengikuti seluruh proses pendaftarannya meskipun sempat ragu, takut kena tipu. Tapi ternyata langsung dapat direct email dari universitasnya langsung. Iya. Wow, Masya Allah, ini luar biasa sekali cerita kamu hari ini. Terima kasih banget my friends, Pai. Semoga perjalanan kuliah kamu nanti Amin. itu akan lancar dan sukses, Amin, Rabbal Alamin. serta bisa membawa nama baik madrasah ya. Pastinya. Sebelum kita tutup, boleh gak sih aku minta satu quotes untuk semuanya, untuk Oke, mereka? boleh. So quote of the day is, if I can do it, you can do it too. Jika saya bisa melakukannya, maka kalian juga pasti bisa melakukannya. Oke, terima kasih banyak Pai semuanya. Terima kasih banyak untuk pendengar. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Pai, I'm so sorry. It's okay. So sorry guys. Thank you so much sudah menonton podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.